Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan aku Zahra Putri Syawalia di YouTube channel Zahra is Channel. Pada video kali ini, aku akan membahas materi konsep dasar IPS, yaitu ekonomi Indonesia. Simak terus ya videonya. Menurut bahasa, ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos, oiko, atau nomos, yang memiliki arti peraturan rumah tangga. Namun, menurut pengertian umum, ekonomi merupakan ilmu untuk mengkaji urusan sumber daya material agar dapat sejahtera baik individu, masyarakat, dan negara. Ekonomi juga bisa diartikan sebagai ilmu terkait perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat padanya. Tujuan produksi dalam konsep ekonomi konvensional atau kapitalis, produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Namun menurut Islam, tujuan produksi adalah bertujuan untuk memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Secara spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, dan yang terakhir, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Selanjutnya ada faktor produksi. Produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan-bahan yang memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Macam terproduksi secara teori terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama sumber daya alam, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, dan yang terakhir organisasi atau manajemen. Selanjutnya konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepunahan manusia, baik secara perlahan ataupun sekaligus. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Faktor-faktor ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor ekonomi meliputi pendapatan rumah tangga atau household income, kekayaan rumah tangga atau household wealth, tingkat bunga atau interest rate, perkiraan tentang masa depan atau household expectation about the future. Selanjutnya, faktor-faktor non-ekonomi meliputi banyaknya kekayaan masyarakat dalam bentuk alat-alat likuid, banyaknya barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat, mengurangi pengeluaran konsumsi masyarakat, menambah pengeluaran untuk konsumsi barang-barang konsumsi terpakai lama, umumnya harganya mahal. Kebijaksanaan finansial perusahaan-perusahaan, kebijaksanaan perusahaan-perusahaan dalam pemasaran atau bertambahnya permintaan produksi akan tercermin oleh bergesernya fungsi konsumsi ke atas. Selanjutnya yang terakhir, ramalan masyarakat akan adanya perubahan tingkat harga. Selanjutnya yaitu fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan C sama dengan A plus BY, di mana A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, B adalah kecondongan konsumsi marginal, C adalah tingkat konsumsi, dan Y adalah tingkat pendapatan nasional.
Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Menurut Suparmoko, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi konsumsi selain dari pendapatan, meliputi selera, faktor sosial ekonomi, kekayaan, keuntungan atau kerugian kapital, tingkat bunga, dan yang terakhir tingkat harga. Pengambilan keputusan dalam ekonomi. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga menentukan kuantitas faktor input serta barang dan jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Ruang lingkup ekonomi mikro meliputi interaksi di pasar barang, perilaku penjual dan konsumen, interaksi di pasar faktor produksi, teori nilai guna, teori struktur pasar, elastisitas harga, industri, dan pasar input. Selanjutnya ada teori ekonomi mikro. Analisis ekonomi mikro atau mikroekonomi terbagi lagi menjadi 4, di antaranya teori harga. Teori harga menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar hingga tercapai suatu kesepakatan pada tingkat harga tertentu. Teori produksi digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Selanjutnya ada teori distribusi, dilakukan dengan tujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan, serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Selanjutnya ada teori konsumsi. Teori konsumsi adalah teori yang mengacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Lalu selanjutnya ada contoh kebijakan ekonomi mikro. Yang pertama ada kebijakan harga terendah. Kebijakan harga terendah diterapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaannya, sehingga menyebabkan penumpukan produk dan tidak semua masyarakat akan membeli produk tersebut. Lalu yang kedua ada kebijakan harga tinggi. Kebijakan harga tertinggi ditetapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga menjadi sangat tinggi.